Selamat datang kembali. Senang sekali rasanya bisa duduk bersama Anda lagi hari ini. Iya, selalu menyenangkan bisa kembali ke sini. Betul, Anda yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan, yang selalu haus akan wawasan baru, dan pastinya ingin memahami dunia dengan cara yang lebih tajam. Hmm, Dalam penelusuran mendalam kita hari ini, kita punya sebuah misi khusus. Kami sudah mengumpulkan tumpukan sumber, dan kali ini kita akan membedah sebuah dokumen yang luar biasa berbobot. sangat berbobot. Ya, dokumen laporan analisis forensik psikologis karya Yusti Lastutianto. Misi kita sederhana, mengekstrak wawasan terpenting dari analisis ini, mengubah bahasa akademisnya menjadi sesuatu yang bisa kita pahami bersama, khusus untuk Anda. Tepat sekali. Tapi sebagai pemantik nih, saya ingin mengajak Anda memikirkan sesuatu sejenak. Kita kan sering banget mengira kalau cinta itu identik dengan kehangatan ya, sebuah ikatan emosional, justru bermutasi menjadi tempat lahirnya rasa sakit terdalam. Dan bahkan, Memicu ledakan kekerasan. betul, kekerasan yang mematikan. Untuk menjawab teka-teki psikologis yang cukup gelap ini, kita akan langsung membedah sebuah kasus tragis yang terjadi pada Kamis 26 Februari 2026 di lingkungan kampus UIN SUSKA Riau. Tapi sebelum kita masuk ke kronologinya, ada satu batasan penting dari sumber kita hari ini yang harus kita sepakati dulu. Silakan, ini penting. Iya, ini poin yang sangat krusial sebelum kita menyelami materinya lebih jauh. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, kita harus meletakkan konteks yang pas untuk dokumen ini. Laporan Bapak Yusdi Lastutianto ini adalah sebuah analisis psikologis forensik yang sifatnya konseptual. Konseptual, artinya, Artinya begini, ini bukan sebuah diagnosis klinis langsung terhadap si pelaku kekerasan. Penulis tidak melakukan wawancara tatap muka, tidak ada tes psikologis langsung, atau asesmen medis di ruang praktek gitu. oke, jadi bukan vonis medis ya? Sama sekali bukan. Segala hal yang akan kita bedah hari ini murni merupakan dugaan ilmiah. Ini adalah rekonstruksi berbasis teori psikologi forensik yang sudah mapan untuk memahami mekanisme di balik peristiwanya, bukan sebuah vonis pasti secara hukum. Kita di sini mencoba membedah mesin perilakunya, bukan memberikan label klinis. Sebuah garis bawah yang sangat penting. Oke, mari kita mulai dari rekonstruksi peristiwanya sendiri. Silahkan. Teks ini menggambarkan sebuah momen yang, ya, bagi siapapun yang pernah kuliah, ini adalah hari yang paling mendebarkan sekaligus paling ditunggu. Sidang skripsi. Betul. Seorang mahasiswi di UIN SUSKA Riau sedang bersiap menghadapi sidang skripsinya. Anda bisa bayangkan ketegangan di lorong kampus, revisi terakhir, harapan yang menumpuk di hari itu. Mhm. Tapi alih-alih merayakan kelulusan, yang terjadi justru sebuah mimpi buruk. Ia diserang secara fisik menggunakan senjata tajam. Oleh rekan satu program studinya sendiri. Ya, oleh temannya sendiri. Dan ketika kita melihat apa pemicunya, laporannya menyebutkan hal yang rasanya sangat banal, yaitu sebuah penolakan romantis. Cinta yang bertepuk sebelah tangan. Jadi, apa arti dari semua ini? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, analisis forensik tersebut menyoroti dua anomali yang sangat mencolok dari peristiwa ini. Apa saja itu? Pertama, soal pemicu emosionalnya tadi. Bagi Anda atau saya, penolakan cinta itu ya jelas menyakitkan kan? Secara normal itu akan memicu rasa sedih, kecewa. Bikin kita butuh waktu menyendiri sambil dengerin lagu sedih berhari-hari gitu kan? Iya, persis, kita butuh waktu untuk pulih. Tapi pada individu yang memiliki kerapuhan psikologis ekstrim, penolakan tidak memproses rasa sakit seperti itu. Penolakan justru menghancurkan seluruh fondasi harga diri mereka hingga rata dengan tanah. Wow. Dan yang kedua, yang membuat kasus ini sangat dingin adalah unsur perencanaannya. Pelaku membawa senjata tajam dari rumah dan secara spesifik memilih waktu dan tempat yang paling krusial bagi korban. Yaitu momen sidang skripsi tadi. Betul. Ini otomatis menggugurkan asumsi bahwa serangan ini cuma sekedar hilang kendali sesaat di tengah adu mulut. Berarti ini jelas bukan sekedar kisah patah hati biasa, di mana seseorang tiba-tiba meledak marah ya. Ini lebih ke perpaduan yang sangat fatal antara mental yang memang sudah rapuh secara fundamental. Bertemu dengan sebuah niat merusak yang dipersiapkan dengan sangat sadar. Luar biasa. Dan untuk memahami bagaimana sebuah penolakan biasa bisa terasa seperti kiamat bagi pelaku, laporan ini mengajak kita mundur jauh ke belakang ya. Ya, menyelami sebuah konsep fundamental dalam psikologi yang disebut attachment theory atau teori kelekatan. Nah, mari kita bedah ini. Konsep ini pada dasarnya menjelaskan bahwa sejak kita masih bayi, cara pengasuh utama kita,
biasanya orang tua, merespons tangisan dan kebutuhan kita itu membentuk apa yang disebut internal working model. Semacam cetak biru gitu ya? Tepat. Blueprint atau cetak biru bawah sadar yang terpatri di otak kita, yang terus kita pakai sampai dewasa untuk menjawab dua pertanyaan hidup yang paling dasar. Yaitu? Apakah saya ini layak dicintai, dan apakah orang lain itu bisa diandalkan kalau saya sedang terpuruk? Oke, mari kita bedah ini pakai analogi sederhana supaya lebih gampang dibayangkan. Bayangkan, secure attachment atau kelekatan aman itu seperti Anda punya sebuah rumah dengan fondasi beton yang sangat kuat. Nah, dalam hidup, badai itu kan pasti datang ya. Badai ini bisa berupa patah hati, ditolak kerja, atau diputusin pacar. Saat badai itu menghantam, mungkin kaca jendela rumah Anda pecah, gentengnya berterbangan, dan itu pasti bikin stres. Tentu. Tapi rumahnya sendiri tidak akan runtuh, fondasinya tetap kokoh. Orang dengan fondasi kelekatan aman ini sadar betul bahwa, oke, saya ditolak oleh satu orang ini. Tapi itu tidak lantas membuat nilai saya sebagai manusia menjadi nol. Saya tetap berharga. Itu ilustrasi yang sangat mewakili. Sayangnya, teks ini memfokuskan bahasannya pada individu dengan insecure attachment atau kelekatan tidak aman. Kebalikannya ya? Ya, mereka ini ibarat rumah yang dibangun di atas tanah rawa, tanpa fondasi yang jelas. Mereka tumbuh dalam pengasuhan awal yang mungkin penuh dengan pengabaian, penolakan, atau kasih sayang yang tidak konsisten. Hari ini disayang, besok dibentak. Betul. Efeknya di masa dewasa sangat tragis. Bagi mereka, penolakan dari seseorang yang mereka cintai bukan sekedar insiden menyedihkan. Penolakan itu langsung diterima sebagai bukti sah bahwa ketakutan terbesar mereka selama ini benar. Bahwa mereka tidak berharga. Yap, bahwa mereka memang pada dasarnya rusak, tidak berharga, dan ditakdirkan untuk selalu ditinggalkan. Laporan ini kemudian memecah kelekatan tidak aman ini menjadi dua wajah utama yang sangat relevan dengan perilaku agresif. Mari kita lihat wajah yang pertama dulu. Karena saya yakin Anda yang mendengarkan pasti pernah melihat setidaknya versi ringan dari perilaku ini. Teks menyebutnya sebagai kelekatan cemas atau attachment anxiety. Individu dengan kelekatan cemas ini hidup dengan alarm ketakutan yang terus menyala. Mereka sangat takut ditinggalkan. Ciri-cirinya seperti apa dalam hubungan? Mereka cenderung sangat posesif, selalu butuh divalidasi, dan sangat sensitif terhadap perubahan kecil dari pasangannya. Ketika mereka mencium adanya potensi penolakan, sistem emosi mereka mengalami hiperaktivasi. Hiperaktivasi, bereaksi berlebihan. Mereka merespons dengan panik. Mereka akan melancarkan protes berlebihan, meneror lewat telepon, mengejar-ngejar, bahkan menggunakan ancaman manipulatif. Agresi yang mereka tunjukkan sebenarnya adalah sebuah usaha putus asa untuk memaksa ikatan itu tetap ada. Ya, kita mungkin sering melihat versi kesehariannya di sekitar kita ya. Anda tahu kan orang yang kalau pesan WhatsApp-nya cuma di-read, langsung panik luar biasa, dan mengirim 10 pesan bertubi-tubi menuduh pasangannya selingkuh. Sangat umum terjadi. Nah, kelekakan cemas ekstrim adalah versi patologis dari kecemasan itu. Tapi yang menarik dari kasus Uin Suskaryao ini, pelaku justru tidak digambarkan seperti itu. Laporan menyebutkan pelaku adalah pribadi yang tertutup dan cenderung menarik diri. Nah, hal itu membawa kita ke wajah kedua, yaitu kelekatan menghindar atau attachment avoidance. Ini adalah kutub yang berlawanan. Yang seperti apa itu? Orang dengan tipe ini membangun ilusi bahwa mereka sangat mandiri, dingin, dan seolah tidak butuh siapa-siapa. Strategi bertahan hidup mereka disebut deaktivasi. Mematikan emosi. Tepat. Alih-alih panik dan mengejar seperti tipe cemas, mereka merespon ancaman penolakan dengan mematikan emosi mereka secara paksa. Mereka menekan semuanya ke dalam ruang bawah tanah psikologis mereka. Tapi begini masalahnya, menekan emosi bukanlah menguapkan emosi. Persis seperti panci presto atau pressure cooker yang katup uapnya ditutup rapat ya. Sangat akurat. Di luar kelihatannya diam, tenang, tidak ada gejolak sama sekali. Tapi di dalam, panas dan tekanannya terus naik. Dan ketika sebuah penolakan akhirnya berhasil menembus dinding tebal mereka dan mengenai titik paling sensitif dari harga diri mereka, Panci presto itu meledak? Meledak. Pertahanan mereka runtuh seketika dan bermanifestasi menjadi agresi fisik yang sangat destruktif. Analogi pressure cooker itu sangat mewakili profil pelaku. Dan ini memunculkan pertanyaan penting. Bagaimana persisnya proses di dalam kepala mereka saat momen penolakan itu terjadi? Dokumen ini memberikan jawaban lewat konsep sensitivitas penolakan atau rejection sensitivity. Konsep ini menjelaskan bahwa otak mereka memproses informasi dengan cara yang sangat terdistorsi. Disinilah bagian yang sangat menarik dari dokumen ini. Anda dan saya
mungkin melihat penolakan sebagai ketidakcocokan. Kalau seseorang bilang, maaf, kayaknya kita lebih baik temenan aja, otak normal kita akan memprosesnya sebagai, oh, kita punya perbedaan visi, atau dia memang tidak tertarik. Respon yang wajar. Tapi bagi individu dengan sensitivitas penolakan yang ekstrim ini, kalimat yang sama itu diterjemahkan oleh otak mereka sebagai sebuah serangan mematikan. Otak mereka mendengarnya sebagai, kamu itu sampah, kamu menjijikan, dan martabatmu baru saja saya injak-injak. Betul, begitu penolakan dipersepsikan sebagai ancaman eksistensial, tubuh mereka langsung membunyikan alarm tanda bahaya dan masuk ke survival mode atau mode bertahan hidup. Langsung siaga penuh. Dan mode bertahan hidup inilah yang memicu salah satu mekanisme psikologis paling mematikan yang dibahas dalam analisis ini, yaitu siklus malu marah atau shame rage cycle. Siklus malu marah. Tolong jelaskan lebih detail. Saat penolakan itu terjadi, pelaku mengalami apa yang dalam psikoanalisis disebut narcissistic injury, sebuah luka robek yang sangat dalam pada ego atau harga diri mereka. Luka pada ego. Iya, mereka merasa ditelanjangi, merasa kalah, dan merasa sangat tidak berharga. Emosi dasar yang muncul pertama kali sebenarnya adalah rasa malu. Tapi yang perlu kita sadari bersama, rasa malu itu adalah salah satu emosi manusia yang paling berat dan paling melumpuhkan untuk ditanggung. Jujur saja, kita semua benci merasa malu. Itu emosi yang bikin kita ingin menghilang dari muka bumi. Tapi pada orang-orang ini, karena kapasitas mental mereka terlalu rapuh untuk sekedar duduk diam dan mengakui, ya Tuhan, rasanya memalukan sekali ditolak seperti ini, otak mereka secara otomatis mencari jalan keluar darurat, kan? Tepat sekali, rasa malu yang melumpuhkan itu bermutasi menjadi kemarahan yang membakar. Kenapa? Karena marah itu terasa lebih kuat daripada malu. Ini poin yang sangat tajam. Untuk Anda yang mendengarkan, bayangkan ini. Kekerasan itu ibarat steroid instan untuk ego mereka. Kekerasan memberikan sebuah ilusi kekuatan. Ilusi kekuatan sesaat. Betul. Seseorang yang beberapa detik lalu merasa kerdil dan hancur lebur karena ditolak, tiba-tiba merasa di atas angin, merasa memegang kendali penuh saat ia bisa membuat orang yang menolaknya itu ketakutan atau terluka parah. Iya. Jadi, di balik wajah beringas seorang pelaku kekerasan relasional, sebenarnya bersembunyi jiwa yang sedang mati-matian menutupi rasa malu yang tak sanggup ia proses. Penjelasan yang menjabarkan dengan sangat baik bagaimana ego bekerja untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi tentu saja, ini memunculkan sebuah pertanyaan kritis dari laporan tersebut. Apa itu? Kalau kita asumsikan banyak orang di luar sana punya kelekatan tidak aman atau punya sensitivitas penolakan tinggi, kenapa kampus-kampus kita tidak dipenuhi oleh mahasiswa yang saling menyerang setiap kali ada yang putus cinta? Benar juga. Pasti ada faktor penentunya. Teks ini memberikan kunci jawabannya, yaitu regulasi emosi. Ini adalah infrastruktur psikologis yang menentukan apakah sebuah emosi negatif akan berhenti sebagai perasaan atau berubah menjadi tindakan kriminal. Betul sekali. Regulasi emosi itu kan seperti sistem pengereman di mobil ya. Seseorang dengan rem yang berfungsi baik mungkin akan merasa marah, sedih, dan hancur saat ditolak. Tapi rem itu memberi mereka jeda waktu untuk berpikir. Sakit banget rasanya, tapi wajar kalau dia menolak. Dia punya hak untuk hidupnya sendiri. Sebuah jeda yang rasional. Sementara pada pelaku kekerasan, rem ini blong sama sekali. Tidak ada jeda sepersekian detik pun antara impuls emosi yang meledak dengan tindakan fisik merusak. Dalam bahasa forensik laporan ini, regulasi emosi yang buruk bertindak sebagai mediator utama yang menjembatani kerentanan masa lalu dengan agresi di masa kini. Semakin tidak mampu seseorang menenangkan dirinya sendiri atau mengevaluasi pikirannya secara objektif, semakin bahaya. Semakin besar probabilitas rasa sakit hatinya bertransformasi menjadi serangan fisik. Bukan sekedar masalah dia sedang marah besar, melainkan dia sama sekali tidak memiliki kapasitas internal untuk meredam api kemarahannya sendiri. Nah, yang membuat analisis dari insiden di UIN Suska Riau ini makin suram adalah saat dokumen ini membedah bentuk agresi yang muncul. Teks ini membaginya jadi dua wajah yang saling melengkapi. Agresi reaktif dan proaktif. Betul. Pertama, ada agresi reaktif. Ini jelas, dorongan emosi panas yang meletup-letup. Perasaan sakit hati, cemburu buta, rasa terhina. Ini adalah bahan bakarnya. Tapi yang kedua, ini yang bikin bulu kuduk merinding kalau kita membayangkannya, adalah agresi proaktif. Iya, yang terencana. Agresi jenis ini sifatnya dingin, kalkulatif, dan penuh strategi.
Ini terlihat dari keputusan membawa senjata tajam, menyimpannya, lalu menunggu momen spesifik saat korban sedang sibuk dan lengah mempersiapkan sidang skripsinya. Kombinasi dari keduanya inilah yang menciptakan tingkat ancaman yang sangat mematikan. Seperti yang ditekankan dalam teks, bayangkan betapa berbahayanya ketika sebuah emosi liar yang tidak terkendali itu justru diberi alat dan kendaraan oleh sebuah niat yang disusun dengan kepala dingin. Amarah yang diformat menjadi misi penghancuran. Betul sekali. Ini bukan sekedar momen gelap di mana seseorang lepas kendali, ini adalah misi penghancuran yang terarah. Mari kita bedah ini lebih dalam, karena ini bagian di mana akal sehat kita seringkali menolak untuk paham. Bagi Anda yang mendengarkan, mungkin Anda dari tadi bertanya-tanya, kok bisa? Bagaimana ceritanya seseorang bisa menatap cermin, merasionalisasi, dan membenarkan tindakannya melukai orang yang katanya sangat ia cintai? Disinilah laporan tersebut memperkenalkan kita pada konsep justifikasi kognitif. Atau bahasa gampangnya, bagaimana pelaku berbohong pada dirinya sendiri. Membohongi diri sendiri ya? Bayangkan ada pengacara licik di dalam otak pelaku yang tugas utamanya hanya satu, melindungi ego si pelaku dengan cara memutarbalikkan fakta. Analogi pengacara di dalam kepala itu sangat pas. Teks membagi teknik pembelaan pengacara imajiner ini ke dalam 2 taktik kan ya? Betul. Taktik pertama adalah justifikasi internal. Di sini, pelaku merangkai cerita yang terdengar sangat romantis namun sakit. Mereka menanamkan doktrin di kepala mereka sendiri dengan kalimat seperti, saya ngelakuin ini karena saya terlalu cinta sama dia. Atau, rasa sakit karena saking cintanya ini bikin saya buta. Seolah-olah mereka adalah korban dari perasaan cintanya sendiri. Iya. Logika sesat ini menciptakan sebuah panggung di mana kekerasan yang mereka lakukan seolah-olah adalah bukti dari cinta yang agung. Padahal murni lahir dari ego yang tidak bisa menerima penolakan. Lalu ada taktik kedua, yaitu justifikasi eksternal, yang menurut saya pribadi ini level manipulasinya jauh lebih parah. Ini adalah teknik di mana si pengacara di otak pelaku melemparkan semua kesalahan ke pihak korban. Iya, membalikkan narasi. Mereka bilang, dia yang bikin saya jadi gila begini. Dia yang mempermalukan saya di depan teman-teman, atau yang paling ekstrim, dia memang pantas dikasih pelajaran. Dampak dari justifikasi kognitif ini sangat mengerikan bagi keamanan lingkungan sosial kita. Pembenaran-pembenaran mental ini bekerja sangat efektif untuk membungkam nurani si pelaku. Ia menghapus tuntas rasa bersalah dan tanggung jawab dari pundak mereka. Korban disalahkan sepenuhnya. Di mata pelaku yang sudah terdistorsi ini, korban tiba-tiba berhenti menjadi seorang manusia utuh yang punya kebebasan dan hak untuk berkata tidak. Korban direduksi statusnya menjadi sekedar sumber rasa sakit atau objek yang harus dihukum. Sangat mengerikan bagaimana pikiran manusia bisa mendesain ulang realitas hanya untuk menghindari rasa malu. Membahas dinamika psikologis segelap ini, pastinya membawa kita pada satu pertanyaan reflektif yang penting. Eksplorasi materi kita hari ini bukan sekedar untuk membedah sebuah kasus kriminal. Kenapa Anda perlu memahami semua mekanisme rumit ini? Karena pengetahuan ini adalah tameng Anda di kehidupan nyata. Sangat aplikatif. Pemahaman ini melatih intuisi Anda untuk mengenali red flags atau sinyal bahaya sejak dini. Entah itu pasangan yang terlalu posesif, teman yang bereaksi ekstrim saat dikritik, atau siapapun yang tidak bisa menerima batasan. Lebih dari itu, ini juga cermin untuk kita sendiri. Ini menantang kita untuk bertanya, bagaimana cara saya selama ini menghadapi rasa malu? Bagaimana saya meregulasi emosi saat dunia tidak berjalan sesuai dengan kemauan saya? Dan yang luar biasa dari analisis Bapak Yusdi Lastutianto ini, ia tidak berhenti pada diagnosis masalah, ia juga merumuskan 5 implikasi institusional yang sangat konkret, khususnya bagi ekosistem kampus, untuk mencegah tragedi serupa. Apa saja kelima langkah itu? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, kampus seringkali terlalu pasif. Maka poin pertamanya adalah layanan konseling kampus harus direformasi menjadi proaktif. Kita tidak bisa lagi hanya duduk menunggu mahasiswa yang sedang krisis untuk mengetuk pintu klinik psikologi. Kampus harus punya sistem untuk mendeteksi mahasiswa yang terisolasi secara sosial, menunjukkan ciri obsesif, atau terlihat tidak stabil emosinya. Saya sangat setuju. Menunggu mahasiswa yang sedang menarik diri dan memendam marah untuk sukarela ikut konseling itu ya sama saja dengan menunggu keajaiban. Lalu poin keduanya, teks ini menyoroti soal edukasi relasi yang sehat. Iya. Ini menarik. Kadang kita berasumsi bahwa karena mereka sudah berstatus mahasiswa dan sudah dewasa muda, mereka otomatis tahu cara pacaran yang sehat.
Padahal belum tentu. Mereka butuh diedukasi secara eksplisit bahwa cinta itu tidak bisa ditagih paksa. Dan penolakan sama sekali bukan degradasi martabat manusia. Benar sekali. Ini menyambung ke poin ketiga, yaitu perlunya proses screening atau penyaringan resiko terhadap perilaku agresif, terutama di lingkungan asrama atau kegiatan mahasiswa yang intens. Dan yang keempat, Poin keempatnya mengubah paradigma kita secara total. Kasus ancaman dari mantan pacar atau penolakan cinta ini tidak boleh lagi dikecilkan sebagai sekedar drama pribadi mahasiswa. Laporan ini menegaskan bahwa ini adalah ancaman keselamatan publik yang menuntut kolaborasi serius antara pihak kampus, psikolog klinis, dan kalau perlu aparat penegak hukum. betul, jangan diremehkan. Dan tentu saja, poin kelima yang harus selalu menjadi poros dari segala kebijakan, yaitu perlindungan absolut terhadap korban. Mulai dari mengamankan nyawa mereka dari ancaman lanjutan, memastikan pemulihan fisik, hingga menyediakan pendampingan psikologis jangka panjang untuk menyembuhkan trauma yang tertinggal. Kalau boleh saya merangkum seluruh konstruksi kasus ini, kekerasan fatal di Uinsus Karyau ini menelanjangi satu fakta pahit, bahwa bahaya terbesar seringkali lahir dari kerapuhan yang tidak pernah tertangani. Ini adalah efek domino dari kelekatan masa kecil yang tidak aman, kepekaan berlebihan pada penolakan, ketidakmampuan menanggung rasa malu, hilangnya rem regulasi emosi, yang kemudian dibungkus rapih oleh kebohongan kognitif di kepala pelakunya. Rangkuman yang sangat komprehensif. Jadi, bagi Anda yang mendengarkan, mari kita hapus ilusi bahwa ini murni soal sakit hati karena cinta. Ini adalah bom waktu psikologis yang meledak karena diabaikan. Sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan satu pemikiran terakhir yang mungkin bisa memperluas cara Anda memandang isu ini dalam keseharian. Silakan. Tadi kita membahas bagaimana pelaku selalu mencari justifikasi internal. Seringkali berlindung di balik narasi seperti saya melakukan ini karena terlalu cinta. Coba kita renungkan sejenak. Seberapa jauh sebenarnya budaya populer kita? Pop culture ya? Iya, entah itu sinetron, film romantis komedi, atau lirik lagu kesukaan kita, yang terus-menerus meromantisasi ide tentang memperjuangkan cinta sampai mati atau menganggap heroik laki-laki yang tidak pernah mau menerima kata tidak dari perempuan idamannya. Wow, itu perspektif yang... Tanpa sadar, jangan-jangan lingkungan kultural kita ikut menyuburkan dan menormalisasi cara berpikir para pelaku kekerasan relasional ini. Wow, sebuah pertanyaan penutup yang benar-benar menampar dan memaksa kita untuk mengevaluasi ulang definisi tindakan romantis yang selama ini kita tonton dan kita dengar. Kepada Anda yang telah setia menemani obrolan kami membedah dokumen berat ini hingga menit terakhir, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Anda telah ikut serta dalam sebuah penelusuran mendalam yang tidak hanya intens, tapi juga membongkar banyak mitos tentang hubungan antar manusia. Tetaplah menjadi pembelajar yang kritis, selalu peka terhadap sinyal-sinyal di lingkungan sekitar Anda, dan di atas segalanya, jagalah terus kesehatan dan batasan dalam relasi Anda. Sampai jumpa di eksplorasi materi kita berikutnya.